semuanya. Nah, kali ini berjumpa dengan aku, Kak Enar. Oke, pada saat ini kita mau mulai DP Kids Weekly kita. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Kan Kak Enar hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti DP Kids Weekly. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita lanjut, kita mau pujikan satu buah lagu dulu. Siap? 3, 2, 1. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan pernah
Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Selamat pagi adik-adik. Semuanya sehat? Semuanya sukacita? Amin ya. Pagi ini aku akan bercerita tentang murid Yesus. Murid Yesus yang mempunyai semangat untuk menceritakan apa yang pernah dia alami. Nah, tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Adik-adik masih ingat siapa murid Yesus tadi? Ya, namanya Petrus. Aku nanti akan bercerita tentang Petrus, bagaimana Petrus menjadi saksi Yesus. Bagaimana Petrus menjadi saksi bahwa dia melihat apa yang pernah dia alami bersama Yesus. Hari ini, minggu ini, judul cerita Pak Agus adalah Aku Siap. Siap untuk apa? Siap menjadi saksi Kristus. Jadi judul cerita hari ini, minggu pagi ini adalah Aku Siap menjadi saksi Kristus. Seperti halnya nanti Petrus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca, sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Petrus bisa menjadi saksi Yesus? Bagaimana Petrus memiliki keberanian untuk berkhotbah? Bagaimana dengan khotbah Petrus
banyak orang yang bertobat, banyak orang yang dibaptis. Pak, kok Petrus bisa menjadi saksi Kristus yang hebat, bagaimana? Karena apa? Tadi Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagus, baca ulang ya. Nih. Di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka memiliki keberanian, maka mereka memiliki kemampuan untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan kabar sukacita. Nah, Pak, saya kan masih anak-anak, masa saya baru kelas 5 SD menjadi saksi Kristus, bercerita kayak Petrus? Ya gimana, nggak bisa. Saya kan baru kelas 6 SD, Pak. Bisa nggak saya menjadi saksi Kristus? Saya baru kelas 3 SD loh, Pak. Bagaimana caranya saya bisa menjadi saksi Kristus? Ya adik-adik perhatikan. Menjadi saksi Kristus, ya diperhatikan, menjadi saksi Kristus tidak harus melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang istimewa seperti yang dilakukan oleh Petrus. Menjadi saksi Kristus tidak harus berkhotbah seperti Pak Pendeta. Menjadi saksi Kristus tidak harus menceritakan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Enggak harus. Lalu gimana Pak untuk menjadi saksi Kristus? Cara paling mudah, karena kita masih anak-anak, masih kelas 1 SD, ada yang kelas 2, yang paling besar kelas 6. Cara yang paling mudah untuk kita menjadi saksi Kristus adalah kita melakukan. Diperhatikan ya. Cara paling mudah untuk kita menjadi saksi Kristus adalah melakukan hal-hal yang sederhana. Pak, hal-hal yang sederhana itu apa? Hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Apa itu? Sopan, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik. Ketika bermain dengan teman, enggak nakal. Ketika bermain dengan teman, tidak marah-marah. Ketika di rumah dengan orang tua, sopan. Menghormati orang tua, patuh pada orang tua. Ketika di sekolah bagaimana? Patuh pada bapak ibu guru, mengasihi teman, tidak berkelahi dengan teman. Dengan teman bertutur kata yang baik, enggak marah-marah. Alat tulisnya, pensilnya kesenggol teman karena enggak sengaja, jatuh marah-marah. Kamu ini gimana sih Don? Kok pensilku kamu jatuhkan? Tidak seperti itu. Jadi menjadi saksi Kristus bisa kita lakukan. Maka tadi judulnya apa? Aku siap. Aku mau menjadi saksi Kristus. Caranya yaitu tadi adik-adik. Dengan bersikap. Dengan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang biasa kita lakukan. Berkata-kata yang baik, yang sopan, patuh pada orang tua, patuh pada bapak ibu guru. Kalau main dengan teman ya enggak nakal. Kalau main dengan teman ya mau berbagi. Nah itu menjadi saksi Kristus. Sehingga nanti orang-orang yang ada di sekitar kita bisa melihat, oh begitu toh kehidupan anak-anak Kristus. Oh begitu toh kehidupan laskar-laskar Kristus. Kehidupannya bagaimana?
anaknya baik, kalau bicara sopan, enggak suka marah-marah, enggak suka mengumpat. Itu cara kita menjadi saksi Kristus. Mengapa? Ya kalau kita melakukan seperti yang dilakukan Petrus, ya kita nggak bisa. Adik-adik belum bisa. Adik-adik disuruh berkhotbah di mimbar, bisa? Ya nggak bisa kan? Adik-adik suruh menceritakan isi Alkitab ini ke orang lain, bisa? Takut, Pak. Nggak berani. Tetapi dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus seperti yang dialami oleh Petrus di Alkitab tadi, kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan melakukan itu, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Kita bisa menjadi contoh yang baik. Oh begitu ya orang Kristen itu. Oh begitu toh kehidupan Laskar Kristus itu. Oh begitu toh kehidupan jagoan-jagoan Kristus. Ya, jadi sederhana. Enggak harus melakukan hal-hal yang berat, hal-hal yang spektakuler seperti Petrus tadi. Petrus berkhotbah, akhirnya 3.000 orang minta dibaptis. Enggak harus seperti itu, adik-adik. Kalau kita mampu, boleh. Pak Pendeta melakukan, bisa. Berkhotbah, bisa. Bapak Ibu Majelis berkhotbah, mampu. Tapi untuk kita, anak-anak yang baru kelas 1, baru kelas 2, apalagi mungkin yang masih TK, paling tinggi kelas 6, itu yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, pelajaran pagi ini, pelajaran minggu ini yang bisa kita dapatkan dari kisah Petrus adalah kita menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Tutur kata kita, tingkah laku kita, sopan santun, itu kita menjadi saksi Kristus. Siap adik-adik? Siap menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Yang siap. Yang siap katakan, aku siap. Saya siap, Pak. Saya siap menjadi saksi Kristus. Ayo katakan. Ya? Kita harus siap menjadi saksi Kristus. Mengapa? Karena Roh Kudus sudah dan pasti membimbing kita. Memberi kekuatan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita. Siap? Oke. Kita akan berdoa, mengucap syukur pada Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami boleh belajar melalui Petrus, di mana Petrus yang semula memiliki rasa takut, tapi akhirnya dengan pimpinan Roh Kudus, Petrus memiliki keberanian berkhotbah dan banyak orang yang bertobat dan dibaptis. Dan Yesus, kami ingin juga menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi saksi Kristus dengan tutur kata kami, sikap kami, bermain dengan teman yang baik, patuh pada Bapak Ibu Guru, sehingga orang melihat bahwa inilah kehidupan Laskar Kristus. Inilah kehidupan jagoan-jagoan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku siap untuk menjadi saksi-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, siap untuk menjadi saksi Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke teman-teman, semuanya siap untuk pengakuan iman rasuli ya. Oke, berdiri.
Sikap siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung jatuh di tangan, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung terbesar kecil, murah indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari teman-teman kita doa persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat dan kasih-Mu kepada kami semua, agar kami dapat merasakan berkat dan kasih-Mu setiap hari. Kiranya persembahan yang kami berikan juga dapat memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Di dalam kami berdoa, terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dulu yuk. Kak Enar hatanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami agar dapat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat, untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berani berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke adik-adik, sampai jumpa di kesempatan DP Kids Weekly berikutnya. Dadah!